Saya ingin ucapkan selamat buat teman-teman anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2006 yang hari ini dilantik oleh Presiden di Istana Negara Jakarta. Seperti yang kita tahu, pemilu tahun 2024 digambarkan sebagai pemilu yang kompleks. Kata pemilu yang kompleks ini sudah saya dengar sejak pemilu tahun 2019. Tapi sekompleks-kompleksnya pemilu 2024 adalah pemilu yang super kompleks. Kenapa begitu? Pertama-tama, pemilu 2024 terdiri atas rangkaian 3 jenis pemilu besar. Yang pertama, pemilu tahun 2019, yang itu adalah pemilu 2 jenis pemilu besar yang dijadikan satu waktu atau yang digelar dalam satu waktu ialah pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua adalah pemilu kada tahun 2024. Nah, mari kita akan lihat bagaimana pemilu ini bisa disebut kompleks. Pertama, pemilu 2024 itu mengulang hampir pasti terhadap pemilu 2019. Kenapa? Karena dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga masih akan digunakan. Karena kita tahu pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR kemudian menghentikan revisi yang sudah setengah jalan, ya, hampir jadi, lalu kemudian dibatalkan. Ada apa dengan pemilu tahun 2019? Seperti kita tahu, pemilu 2019 itu secara sosiologi politik membelah masyarakat Indonesia dalam 2 kubu besar yang benar-benar mengharu biru dan menghitam putihkan perjalanan kita sebagai bangsa dan negara. Dan sebenarnya itu tidak boleh terjadi lagi. Kendati pun itu juga mengulang terhadap pemilu 2014. Sengaja atau tidak sengaja, pemilu 2019 yang hanya menempatkan 2 calon paslon itu sebenarnya juga karena kesengajaan elit politik yang menggagas adanya 20% electoral threshold atau presidential threshold. Yang ini bukan tidak mungkin akan terjadi di 2024 yang akan datang. Ada apa juga dengan pemilu 2019? Ialah ketika beban pekerjaan para penyelenggara pemilu ad hoc di bawah itu sungguh luar biasa, sehingga tanpa harus kita harapkan, sekali lagi untuk pemilu 2024 itu di luar dugaan. Ketika 863 sekian data KPU menunjukkan bahwa ada korban yang dialami oleh para petugas kita di lapangan. Yang berikutnya, jajaran Bawaslu juga begitu, ada sekitar 1.500-an yang sakit, dengan beberapa di antaranya juga yang meninggal dunia, puluhan yang meninggal dunia. Yang itu semua harus menjadi perhatian. Nah, pemilu 2024, ya, pileg dan pilpres tadi itu masih ditambah dengan adanya pemilu pilkada. Ada apa dengan pilkada 2024? Pilkada 2024 juga akan mengulang terhadap pilkada yang terakhir, pilkada 2020. Ada apa dengan pilkada 2020? Ialah pilkada pada masa pandemi, pada masa ketika COVID-19 sungguh menakutkan, mengkhawatirkan begitu banyak orang. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan rumus bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang sangat-sangat kompleks. Kompleksitas itu ditunjang juga oleh karakter objektif dan karakter subjektif Indonesia. Karakter objektif Indonesia adalah karena kita punya wilayah yang sangat luas, dengan keadaan yang sungguh kita tahu, sama-sama tahu, tidak mudah untuk bisa dilampaui dalam 1 kali 24 jam. Di Papua sendiri, daerah antara satu titik dengan titik tidak bisa ditempuh dalam 1 kali 24 jam, kecuali dengan menggunakan pesawat. Padahal pesawat juga tidak sewaktu-waktu bisa kita sewa misalnya. Lalu faktor objektif lain, wilayah perairan kita. Seperti wilayah kita adalah laut, air, yang benar-benar juga akan menimbulkan masalah tersendiri. Itu sudah sejak lama. Tetapi yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif adalah hasrat keinginan dari semua pemangku penduduk Indonesia yang
hitam sama rambut, tetapi belum tentu sama sepakatnya, sama kepentingannya, dan itu adalah problem kita yang paling besar. Hubungan antar suku, antar kelompok hari ini sedang tidak bagus. Yang belum bagus menurut saya, itu juga akan memengaruhi, sehingga kita belum pada taraf high trust society. Satu yang pasti yang menimbulkan masalah. Karena itu, baik faktor objektif maupun faktor subjektif, kalau akhirnya tidak mampu dikontrol, sedangkan kontrolnya itu relatif tidak memadai, ialah pada kekuatan politik. Karena saudara tahu, menurut saya hari ini kekuatan politik di Indonesia tidak ada yang kuat, dan baik secara perorangan individual hanya beberapa orang, yang itu pun juga mengundang resistensi yang juga tidak sedikit. Sementara secara institusional, lembaga-lembaga negara sekarang ini bahkan mengalami deinstitusionalisasi yang kadang-kadang diterima oleh sebagian pihak keputusan-keputusannya, sepak terjangnya, tapi pada sebagian yang lain relatif diresistensi, bahkan sebagian yang kecil lain adalah direjeksi oleh kelompok masyarakat lain. Nah, ini yang menurut saya agak khawatirkan, dan jika ini kemudian ditambah dengan keadaan bahwa hanya ada dua paslon, maka pemilu 2014, pemilu 2019, dan pemilu 2024 akan terulang hanya menempatkan pada dua paslon untuk pilpres, dan menurut saya itu tidak bagus, tidak sehat. Apalagi kemudian kekhawatirannya adalah tidak ada pihak atau institusi maupun perorangan yang kuat yang mampu menjadi moral guide. Bapak Ibu semua, saya berharap bahwa KPU, Bawaslu, di tengah-tengah situasi yang saya gambarkan antara kompleksitas baik keadaan yang menjadi beban mereka, apalagi saudara tahu bahwa di pemilu 2024 di tengah tahapan-tahapan yang cukup penting, harus jajaran KPU harus ada yang diganti, karena pada masa-masa itu akan ada pergantian, karena akhir masa jabatan KPU dan juga Bawaslu akan juga di level provinsi dan kabupaten kota pada situasi di mana tahapan masih krusial juga harus diganti. Di situ menimbulkan, ya situ berpotensi menimbulkan masalah-masalah yang menurut saya harus diantisipasi. Nah, dari situlah sebenarnya tantangan integritas pemilu. Saya suka membagi integritas itu terdiri atas tiga. Pertama, integritas proses tahapan, yang itu benar-benar harus tidak boleh terganggu. Yang kedua, itu juga menentukan terhadap integritas hasil-hasil pemilu. Dan yang ketiga, integritas proses tahapan dan integritas hasil pemilu sangat akan ditentukan oleh integritas para penyelenggara pemilunya. Saya sih meyakini bahwa, dan juga lebih dari sekedar harapan, bahwa teman-teman yang sekarang hari ini dilantik sebagai anggota KPU dan anggota Bawaslu itu adalah orang yang berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu di level provinsi. Tetapi tantangan kali ini memang plus atau ditambah dengan atau pelipat gandaan terhadap faktor objektif dan faktor objektif. Tapi saya rasa semua harus memenuhi atau mematuhi kode etik penyelenggaraan pemilu, dan dengan itu kemudian situasi akan bisa sebagaimana yang kita harapkan. Sekali lagi selamat buat teman-teman KPU dan Bawaslu yang hari ini dilantik. Mudah-mudahan saudara bisa amanat, dan kami semua warga Indonesia akan mendukung terhadap apa yang Anda lakukan, sekaligus dukungan untuk melakukan masukan-masukan yang baik tentu saja, yang tentu akan menjadi kewajiban kami sebagai warga negara di kemudian hari. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan amanah. Terima kasih.